Salam jemaat terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di siang hari yang berbahagia nih, di ibadah minggu di tanggal 19 April pada hari ini. Saudara terkasih, hari ini kita akan membahas satu tema yang berjudul ibadah yang sejati, ibadah yang disukai oleh Tuhan, yaitu ibadah menurut aturan dan ajaran Tuhan, bukan menurut aturan dan ajaran manusia. Mari saudara terkasih, akan mengangkat sebuah lagu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas benar Tuhan, hanya Engkaulah yang berdaulat atas kehidupan kami, karena Engkau Tuhan, Engkau Raja yang berotoritas dalam hidup kami. Maka itu Bapa, pada siang hari berbahagia ini, kami sebagai umat-Mu datang kepadamu, memohon tuntunan daripada firman-Mu, karena dengan iman kami meyakini firman itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Karena hanya dengan firman Tuhan, hidup kami bisa dipulihkan. Karena hanya firman Tuhan, hidup kami bisa menjadi maksimal. Maka itu Bapa, pakai mulut bibir hamba untuk memperkatakan firman-Mu. Segala kuasa yang bukan daripada Tuhan, dalam nama Yesus, kuasanya kami ikat, kami patahkan, dan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah hanya perkataan Kristus yang mengalir dalam setiap mulut bibir hamba-Mu, yang akan membawa damai sejahtera, sukacita bagi setiap kami yang mendengarnya. Dalam nama Yesus Bapa, terima kasih. Berkati jemaat-Mu yang mendengar, begitu juga hamba-Mu yang menyampaikannya. Urapan yang spesial turun tempat ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam Jenny, salam Hendra. Selamat berjumpa kita di siang hari ini. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, jangan setengah-setengah. Siapkan pulpen dan buku dan Alkitab agar kita mengerti makna ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan di hadapan Allah. Bukan ibadah yang asal-asalan, bukan hanya ibadah rutinitas, tapi ibadah yang berkenan di hadapan Allah. Ibadah yang menurut metode maunya Tuhan, bukan maunya kita. Nah, saudara terkasih, kita lihat di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Kita satu ayat aja kalau dikatakan ini khotbah tekstual. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara terkasih, ini perkataan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dan Paulus memberi nasihat dan dia katakan, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Rasul Paulus menasihatkan jemaat yang ada di Roma agar jemaat di Roma melakukan ibadah yang sejati. Ibadah yang benar menurut pandangan Tuhan, bukan pandangan manusia. Kalau ada ibadah yang sejati, berarti ada ibadah yang tidak sejati. Nah, yang Tuhan inginkan supaya setiap kita melakukan ibadah yang sejati, ibadah yang benar menurut pandangan Allah. Karena begini, dalam Matius 15 ayat 8 dikatakan begini, sama 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Mereka beribadah bukan karena perintah Allah, tapi perintah manusia. Tuhan menegur orang Israel pada saat itu. Kenapa? Mereka beribadah menurut ajaran yang diperintahkan manusia, bukan menurut yang diperintahkan oleh Allah. Maka dari itu, di dalam Roma 12 ayat 1 ini kita akan melihat
ada 3 ketetapan Allah, ada 3 perintah Allah supaya ibadah kita itu adalah ibadah yang sejati. Saya yakin dan percaya saudara terkasih juga nggak akan mungkin mau melakukan ibadah yang asal-asalan, ibadah yang tidak sejati, ibadah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang akhirnya tidak ada hasilnya. Makanya wajar ibadah jalan terus, hidupnya nggak berubah-berubah. Tapi saudara, waktu kita menemukan nilai kebenaran di dalam Roma 12 ayat 1 ini, kita melakukan ibadah menurut pandangan Tuhan, menurut perintah Tuhan, maka saya yakin dan percaya hidup kita berubah. Ada amin? Nah, saudara terkasih, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan ibadah yang sejati itu? Kira-kira dengan cara seperti apa atau cara yang bagaimana kita bisa melakukan ibadah yang sejati itu? Nah, saudara, tadi dikatakan di Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi ibadah yang sejati itu ibadah yang berkenan, ibadah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, perintah Tuhan adalah mempersembahkan ibadah yang mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Saudara terkasih, kalau kita lihat kisah di dalam Kejadian, bagaimana Adam dan Hawa. Kita lihat Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Berarti orang Adam dan Hawa yang telah memakan buah pohon itu telah mati. Amin, saudaraku. Nah, kita lihat. Kalau memang Adam mati, kenapa realitanya mereka masih bisa beraktivitas? Apakah firman Tuhan ini berbohong? Atau memang kenyataannya memang Adam mati dan Hawa? Saudara terkasih, menurut Alkitab, yang terambil dari kitab Kejadian 2 ayat ke-17, sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati, bukan mati secara jasmani, tetapi mati secara rohani. Yang mana tadi Allah bersama Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka menjadi satu keluarga, berfellowship bersama. Tapi karena Adam jatuh di dalam dosa, kita lihat Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Saudara terkasih, mati menurut Kejadian 2 ayat 17 itu artinya akibat dosa manusia terpisah daripada Allah. Yang tadinya manusia bersama Allah ada di dalam Taman Eden. Tapi waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Hawa dan Adam diusir dari Taman Eden. Itulah yang disebut dengan mati. Artinya terpisah daripada Allah. Contoh yang simpel aja. Kalau sekarang ini saya ada di rumah bersama istri dan anak-anak saya. Tapi ada karena dosa yang dilakukan anak saya. Contohnya umpamanya Martin melakukan dosa. Lalu saya suruh keluar dari rumah ini. Dia ada di luar sana. Panas, kena panas matahari. Hujan, kena dinginnya hujan. Begitu banyak lagi yang lainnya yang akan dia terima. Tapi kalau dia ada di dalam rumah, dia akan merasa nyaman. Kenapa? Di rumah kita bisa buat kipas angin, di rumah kita bisa buat AC, di rumah kita tidak kena terik matahari karena ada asbesnya, ada gentengnya. Maka itu saudara terkasih, waktu Adam diusir ke rumah, mereka telah terpisah daripada Allah. Amin. Jadi maksud mati itu adalah terpisah daripada Allah. Kita lihat dalam Roma 8 ayat yang ke-10. Sebab jika Kristus ada di dalam kamu, dikatakan sebab jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati. Tubuh kita mati, kenapa? Ada kuasa dosa yang membuat kita mati. Nah, tetapi roh adalah kehidupan. Oleh karena kebenaran, di dalam diri kita juga ada roh. Kenapa? Tubuh kita adalah gereja. Tubuh kita adalah bait Allah. Gereja itu bukan bangunannya, tapi kita lah gereja. Kita lah bait Allah. Tetapi roh yang ada dalam kehidupan kita
Saudara terkasih, dikatakan di Roma 8 ayat 11, dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Jika roh Allah ada di dalam kita, jikalau bait Roh Kudus, tubuh kita menjadi bait Roh Kudus dan Roh Kudus ada dalam kita, Allah ada di dalam kita, dikatakan, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Artinya, kalau roh Kristus ada dalam diri kita, tubuh kita yang mati akan hidup. Ada men? Artinya kita akan menjalin hubungan kembali karena memang Allah menginginkan terjadinya hubungan yang dipulihkan. Maka dia korbankan, saudara. Dia korbankan anaknya Yesus Kristus di kayu salib supaya hubungan kita yang sudah terpisah itu bisa kembali kepada Kristus, kepada hubungan rancangan Allah yang semula. Karena Allah menginginkan hubungan kita bersama Allah kembali seperti semula. Saudara, awal penciptaan kita serupa dan segambar seperti Allah. Tapi akibat dosa kita menjadi serupa dan segambar seperti Allah. Itulah yang disebut dengan akibat dosa. Tapi kalau ada dikatakan Roma 8 ayat 11 ayat 10 tadi, jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh dalam kehidupan oleh karena kebenaran. Roh itulah yang akan menghidupkan kita bersama-sama Kristus. Amin, saudaraku. Nah, kita lihat dalam 1 Korintus 6 ayat 19, kita lihat, dikatakannya begini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah yang kudus diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Maksudnya mempersembahkan tubuh kepada Tuhan, mengizinkan hidup kita supaya bisa dipakai oleh Tuhan untuk membawa kemuliaan Tuhan di muka bumi ini. Nah, saudara, nggak mungkin piring yang kotor kita pakai. Berarti piring yang bersih harus dipakai. Maka dari itu nanti ada poin-poin selanjutnya. Tetapi yang pertama, milikilah hati mempersembahkan tubuh. Itu maksudnya memiliki hati yang mau dipakai oleh Tuhan untuk membawa kemuliaan di muka bumi ini. Kemuliaan itu bisa dinyatakan Tuhan di dalam kelemahan kita. Karena Tuhan nanti akan bekerja, kita hanya sebagai alat yang akan dipakai Tuhan. Ada lain, saudaraku? Nah, yang kedua, bagaimana caranya supaya ibadah kita menjadi ibadah yang sejati? Ibadah yang menurut daripada kehendak Allah. Bukan ibadah menurut perintah manusia, tetapi ibadah menurut perintah Tuhan. Amin. Ada ibadah yang sejati, berarti ada ibadah yang tidak sejati. Ibadah yang sejati adalah menurut perintah Tuhan. Ibadah yang tidak sejati adalah menurut perintah manusia. Seperti tadi yang sudah saya bacakan di awal. Ada dalam Matius, mereka memuliakan Tuhan, tapi mereka beribadah menurut perintah manusia. Amin. Nah, saudara terkasih, poin yang kedua, supaya kita bisa mengadakan ibadah yang sejati, ibadah yang menurut aturan Tuhan, baiklah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Amin. Mempersembahkan tubuh kita yang kudus. Nah, di dalam makna atau arti kata kudus, kalau saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia atau KBBI, kudus itu artinya suci. Kudus itu artinya murni. Saudara terkasih, di dalam nama Yesus di 1 Petrus 1 ayat 15 dikatakan begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tuhan kita kudus. Tuhan kita suci. Tuhan kita, saudara terkasih, Dia murni, tanpa ada cacat celah.
Saudara, saudara, di dalam Ibrani 10 ayat 10, mungkin saudara berpikir, bagaimana mungkin saya bisa kudus? Apakah bisa saya kudus seperti yang dikehendaki Tuhan? Bisa dong, kenapa nggak bisa? Standar kita bukan apa yang dikatakan manusia, tetapi standar kita apa yang dikatakan oleh Allah. Orang bisa menilai kita, tapi Allah juga menilai kita. Standar penilaian kita adalah standar penilaian Allah. Dan Allah berkata di dalam Ibrani 10 ayat 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Artinya kita kudus bukan karena jeripaya kita, bukan karena perbuatan kita. Kita rajin baca Alkitab, kita rajin berdoa sehingga kita kudus. Tidak akan mungkin bisa. Kita bisa kudus menurut Ibrani 10 ayat 10 karena kehendaknya lah Dia menguduskan kita lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Darahnya yang tertumpah di atas kayu salib, bilur-bilurnya yang tertumpah di kayu salib, menghapus dosa kita di zaman nenek moyang kita, dosa yang kita dapat dari Adam, dosa yang kita dapat dari nenek moyang kita, dosa yang kita lakukan sekarang, bahkan dosa yang kita lakukan di hari yang akan datang. Satu kali untuk selamanya. Penebusan Kristus sempurna untuk menguduskan kita. Ada amin, saudaraku? Makanya tadi dikatakan di Ibrani 10 ayat 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali, pengudusan Tuhan untuk kita, satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus Yesus yang tertumpah, yang mati di atas kayu salib. Saudara terkasih, layak kita bersyukur memiliki Kristus Yesus supaya kita mendapatkan kekudusan kita. Layak kita memuliakan namanya. Ada amin, saudaraku? Coba kita lihat dalam Roma 1 ayat 1. Tujuan daripada pengudusan Allah kepada kita. Roma 1 ayat 1. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Saudara terkasih, dikatakan dikuduskan. Itu tadi dalam Ibrani 10 ayat 10. Pengudusan itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus Kristus lewat kematiannya di kayu salib. Tanpa kematiannya di kayu salib, tidak akan mungkin terjadi pengudusan itu. Kita tetap masih diikat oleh dosa, kita tetap masih terbelenggu oleh dosa, kita akan tetap diperbudak oleh dosa. Tapi darahnya, bilur-bilurnya yang tertumpah di atas kayu salib, itulah yang membasuh semua benih dosa, sehingga kita kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Allah yang berkata, kamu tidak bercacat lagi, kamu tidak bernoda lagi. Karena kamu sudah dikuduskan. Bukan menguduskan. Tapi saudara tahu nggak? Tujuannya apa kita dikuduskan? Tujuannya apa kita disucikan? Tujuannya apa kita dimurnikan? Dikuduskan artinya dikhususkan untuk, kalau kita lihat Roma 1 ayat 1, untuk memberitakan Injil Allah, untuk memberitakan kabar baik kepada setiap manusia bahwasanya Yesus datang ke dunia ini bukan mencari orang benar, tetapi mencari orang berdosa. Tujuannya supaya diselamatkan. Dan sayalah orang berdosa yang telah diselamatkan Kristus Yesus. Dia telah menguduskan dosa-dosaku sehingga aku ada pada saat ini bisa dipakai Tuhan untuk membawa kemuliaan Tuhan bagi setiap kita. Ada amin, saudaraku? Nah, poin yang ketiga, poin yang terakhir, bagaimana caranya agar ibadah kita menjadi ibadah yang sejati, ibadah yang menurut daripada perintah Tuhan, bukan perintah manusia. Nah, dikatakan di dalam poin yang ketiga, dikatakan begini, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Kita harus mempersembahkan hidup kita, hidup yang berkenan kepada Allah.
Tapi tahukah saudara, kapan saatnya Allah berkenan kepada kita? Apakah setelah kita rajin baca Alkitab Allah berkenan kepada kita? Apakah setelah kita rajin ke gereja Allah berkenan kepada kita? Apakah setelah kita menjadi orang Tuhan berkenan kepada kita? Tidak. Kita lihat buktinya. Roma 5 ayat 8. Allah berkenan kepada kita masih ketika kita hidup di dalam dosa. Kita lihat. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Karena Kristus tahu tanpa penebusan dosa kita tidak akan selamat. Maka dari itu Yesus kita berkenan kepada kita. Masih kita hidup di dalam dosa. Kita hidup di dalam dosa. Dia cari kita yang hidup di dalam dosa, saudaraku. Dia cari kita yang hidup di dalam dosa. Maka tadi saya katakan, Yesus mencari orang berdosa. Kalau engkau merasa orang benar, Yesus nggak mencari engkau. Yesus mencari orang berdosa. Tujuannya apa? Supaya diselamatkan, supaya dikuduskan, supaya disucikan, dikuduskan, disucikan, dibersihkan. Setelah dikuduskan, dibersihkan, baru dipakai untuk membawa kemuliaan Tuhan ke muka bumi ini. Amin. Nah, saudara terkasih di dalam nama Yesus, kalau kita sudah dikuduskan oleh Allah, kira-kira mau nggak kita lagi hidup di dalam dosa? Kalau kita masih hidup di dalam dosa lagi setelah kita dikuduskan oleh Allah, tidak ada lagi yang mau mati. Karena Kristus mati satu kali untuk selamanya. Saudara terkasih, hargai nilai kematian Kristus. Dia sudah mati bagi dosamu, dosaku, dan dosa kita semua. Supaya kita diselamatkan. Hargai nilai kematian Kristus. Jangan mau lagi hidup di dalam dosa. Jangan mau lagi hidup dalam perbudakan dosa. Ada amin, saudaraku? Kita lihat. Saudara, kalau kita mau hidup di dalam rancangan Allah, dalam perintah-perintah Allah untuk melakukan ibadah yang sejati, saya yakin dan percaya hidup kita yang rajin beribadah pasti berubah. Kalau kita tidak berubah, berarti ada yang salah. Apakah cara hidup kita, apa sikap hidup kita, atau cara ibadah kita yang salah. Maka dari itu kita tidak menghakimi, tidak mencari kesalahan orang lain. Lebih baik kita introspeksi diri. Di mana letak kesalahannya? Tanya kepada Roh Kudus. Roh Kudus, kenapa aku rajin beribadah, hidupku nggak berubah? Padahal aku mau berubah untuk menjadi saksi Kristus. Tanya kepada Roh Kudus. Nanti akan dijelaskan kenapa hidup kita tidak berubah. Padahal kita sudah ada di dalam tempat ibadah. Tuhan Yesus berkati. Saudara, sekian pada siang hari ini dan di malam hari nanti saya bersama anak saya Martin Luther Simanjuntak akan menyampaikan khotbah tentang anak muda. Anak saya akan menyampaikan 2 poin dan saya juga akan menyampaikan 2 poin sebagai orang tua. Saya akan menyampaikan 2 poin bagaimana seharusnya hidup anak muda, dan anak saya sebagai anak muda dia juga akan menyampaikan bagaimana hidup seharusnya anak muda. Tuhan Yesus berkati. Salam Amri, ternyata anak rohaniku ada lagi nonton. Salam sayang, jadilah pelaku firman. Amin. Nah, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas karyamu yang ajaib dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau yang berkenan kepada kami masih kami hidup di dalam dosa, sehingga kami ada seperti sekarang ini. Itu semua karena karya kematianmu di atas kayu salib. Tanpa kematianmu, kami gak bisa apa-apa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, berkati jemaatmu, berkati anakku Amri yang pada saat ini nonton, untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan. Hidupnya berkenan di hadapanmu. Hidupnya berkenan bagi orang yang ada sama dia. Bahkan hidupnya menjadi teladan dan contoh dimanapun dia berada. Dalam nama Yesus, nanti Amri, tonton jam 9, saya bersama adikmu Martin akan menyampaikan tema tentang anak muda. Anak muda yang akan menjadi panutan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya.
Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.